Halo buat anak ibu semuanya, bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap kamu tetap dalam keadaan sehat dan kamu bertemu lagi dengan ibu. Dan ibu harap juga kamu sudah sarapan dan sudah mandi ya. Hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 3 PB1 mata pelajaran IPA mengenai energi alternatif, bahasa Indonesia mengenai petunjuk, lalu IPS mengenai sumber daya alam. Namun nanti di video penjelasan ibu akan memberikan penjelasan lagi tentang energi alternatif ya. Lalu bahasa Indonesia ibu hanya memberikan contoh petunjuk, itu dia. Lalu IPS materinya masih tetap sama dengan materi yang sebelumnya. Jadi hanya IPA dan bahasa Indonesia saja di video penjelasan ya. Dan ibu ingatkan nak, mengenai petunjuk, kalau kamu ditugaskan membuat petunjuk, jangan lupa dibuat judulnya ya. Buat judulnya, petunjuk itu mengenai apa? Misalnya petunjuk memasak nasi, petunjuk menghidupkan televisi, gitu ya. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari ibu. Jangan lupa diawali doa. Tuhan memberkati. Pemanfaatan energi alternatif. Manusia sangat memerlukan energi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Beberapa energi terbatas persediaannya, seperti minyak bumi, listrik, dan air bersih. Oleh karena itu, manusia memerlukan energi yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Energi tersebut adalah energi alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Energi alternatif yaitu energi yang telah tersedia di muka bumi namun belum dimanfaatkan. Energi alternatif diantaranya cahaya matahari, angin, panas bumi, air, gelombang air laut, dan biogas atau bifol. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan satu persatu jenis energi alternatif. Yang pertama, matahari. Matahari termasuk sumber energi alternatif. Cahaya matahari dijadikan sebagai sumber energi panas. Cahaya matahari dapat membantu proses penjemuran. Cahaya matahari juga dapat diubah menjadi energi listrik dengan bantuan sel surya. Sel surya akan mengumpulkan energi matahari dan mengubahnya menjadi listrik. Nah, itu dia mengenai matahari. Yang kedua, angin. Dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir dan baling-baling. Angin memiliki energi gerak yang besar. Angin mampu memutar kincir angin. Putaran kincir angin berguna untuk menjalankan motor yang akan menghasilkan listrik. Itu mengenai energi angin. Yang ketiga, panas bumi atau energi geotermal. Menghasilkan uap panas bumi yang dapat memutar generator. Selanjutnya, generator menghasilkan listrik yang dapat dialirkan ke rumah-rumah dan pabrik. Itulah panas bumi. Yang keempat, air yang mengalir cukup kuat, dapat memutarkan roda. Air terjun dan sungai memiliki energi gerak yang besar. Air pada tempat tinggi dialirkan menggunakan pipa besar menuju turbin. Energi gerak air terjun ini dipakai untuk memutar turbin yang akan menggerakkan generator. Nah, gerakan generator inilah yang menghasilkan listrik. 5. Gelombang air laut. Nah, gelombang air laut ini juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Gelombang air laut memiliki energi yang besar untuk menggerakkan turbin yang dapat membangkitkan energi listrik. Keenam, biogas merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk dan dimanfaatkan untuk menjadi gas. Gas yang biasanya dimanfaatkan adalah gas metana yang dapat dihasilkan dari limbah kayu, limbah pertanian, ganggang, eceng gondok, dan kotoran hewan ternak. Terakhir, 7. Bifol merupakan bahan bakar minyak yang berasal dari makhluk hidup
yaitu tumbuhan. Nah, tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar adalah tumbuhan yang dapat menghasilkan minyak, seperti biji bunga matahari, kelapa sawit, kacang tanah, kedelai, dan biji jarak. Nah, itulah anak-anak ibu pemanfaatan energi alternatif dan jenis-jenisnya. Semoga kamu memahami pelajaran IPA kita ya. Nah, selanjutnya akan ibu berikan contoh petunjuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Petunjuk minum obat batuk sirup. Indikasi umum, meredakan batuk yang disertai gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Deskripsinya atau penjelasannya atau gambarannya, OBH Kombi Batuk Berdahak adalah obat yang digunakan untuk meredakan batuk berdahak dengan cara bekerja sebagai ekspektoran yang membantu mengeluarkan dahak. Nah, kategorinya anak-anak ibu atau obat ini digunakan untuk batuk dan flu. Komposisi. Nah, bahan-bahannya tiap 5 ml sirup mengandung Succus luquiruti ekstrak 167 mg, amonium chloride 50 mg, NC oil 0,99 mg, amon liquid 7 mikroliter, mentol kristal 4,44 mg, peppermint oil 3,16 mg, alkohol 2%. Nah, dosisnya takaran untuk meminum obat tersebut, maksudnya dosis anak usia 6-12 tahun. Nah, itu dia 3 kali dalam sehari, setengah sendok atau 1 setengah sendok takaran. Itu dapat dikatakan 7,5 ml. Nah, kalau dosis untuk dewasa 3 kali dalam sehari itu takarannya 3 sendok. Lalu kalau dimililiterkan itu 15 ml. Aturan pakainya, berikan sesudah makan. Maksudnya kalau kita mau minum obat tersebut, makan terlebih dahulu lalu minum obat. Nah, kemasannya ada yang bentuk dus, ada botol, dan takarannya itu 100 ml. Kontraindikasi, penderita yang hipersensitif terhadap salah satu komponen obat. Perhatian, jangan digunakan pada pasien yang hipersensitif terhadap komposisi obat. Nah, anak-anak ibu, itulah contoh petunjuk yang ibu berikan mengenai petunjuk minum obat batuk. Jadi untuk kamu pahami, untuk membuat petunjuk itu isinya berbeda-beda. Kalau kita mau minum obat, pasti dia harus ada indikasi penjelasan umumnya untuk apa. Lalu penjelasan obatnya itu apa? Bagaimana cara meminumnya, bahan-bahannya apa saja, bagaimana cara memakainya, bentuknya bagaimana. Kalau kita mau membuat petunjuk meminum, memakai, itu pasti tidak menggunakan alat dan bahan. Jadi bedakan. Tapi kalau kita mau membuat petunjuk, memasak sesuatu atau menghasilkan sesuatu, pasti ada alat dan bahan. Lalu Bu, kalau kita mau menggunakan bagaimana? Kalau menggunakan, bisa juga mencantumkan alatnya. Tapi kalau kita mau menghidupkan, mematikan, boleh Bu, langsung bagaimana caranya? Boleh. Nah, yang penting petunjuk yang kamu buat itu jelas ya. Jelas dan secara logika. Logika maksudnya masuk akal. Nah, itulah penjelasan yang Ibu berikan mengenai pelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan video penjelasan yang Ibu berikan. Ibu pertegas lagi mengenai petunjuk. Kalau kamu membuat petunjuk, buat judulnya ya. Boleh juga kamu mencantumkan gambar, boleh juga tidak ya. Untuk tugas kamu di halaman 97 itu ada contoh lagi mengenai petunjuk bagaimana membuat layang-layang. Nah, itu tidak perlu kamu tulis, kamu baca dan pahami saja. Tugas kamu membuat petunjuk, membuat mainan pesawat terbang dan mainan kapal atau sampan dari sebuah kertas. Bahan utamanya itu kertas.
Jadi kamu membuat dua petunjuk. Petunjuk yang pertama membuat mainan pesawat terbang, dan petunjuk yang kedua kamu membuat mainan kapal atau dikatakan sampan. Nah, bahan utamanya itu dari kertas ya. Lalu itu tadi bahasa Indonesia. Sekarang tugas IPS. Itu ada minyak jarak sebagai sumber energi alternatif ya. Itu nanti itu IPA, tugas IPA. Tugas IPA itu minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Kamu tulis wacananya ya. Lalu untuk soalnya, tulislah pendapatmu tentang pemanfaatan tanaman jarak. Tulisanmu dapat memuat manfaat. Kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat pemanfaatan yang berlebihan serta solusinya. Nah, itu satu per tugas ada dua jawaban. Yang pertama, itu ada dua mata pelajaran. Ibu ulangi ya. Untuk halaman 100, wacana minyak jarak sebagai sumber energi alternatif ya. Itu mata pelajaran IPA. Kamu tulis. Nah, untuk soal IPA-nya yang mana? Untuk soal IPA-nya, tulislah pendapatmu tentang pemanfaatan tanaman jarak. Itu dia. Itu yang pertama IPA. Kalau dia IPS, kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan, dampak pemanfaatan yang berlebihan serta solusinya ya. Untuk IPS, kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan, dampak pemanfaatan yang berlebihan serta solusinya. Maksudnya di sini kalau kita menggunakan sumber daya alam yaitu pohon jarak ya, pohon jarak atau minyak jarak, kalau kita menggunakan secara berlebihan, apa dampaknya ya? Apa dampaknya dalam kegiatan ekonomi? Apa dampaknya dalam kegiatan ekonomi ya? Lalu kamu buat solusinya. Berarti pada IPS ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, dampaknya apa dalam kegiatan ekonomi jika kita menggunakan pohon jarak secara berlebihan. Nah, jawaban yang kedua, kamu berikan apa solusinya ya. Itu dia untuk tugas kamu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan tetap sehat. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.